down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nazila Diraya. Nah, pada bab 10 ini kita akan membahas mengenai comment line, tips and tricks. Nah, ada beberapa materi yang akan kita bahas, yakni yang pertama ada menggabungkan beberapa komen, yang kedua ada tab completion, yang ketiga ada history, dan yang keempat ada comment shortcut. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yakni menggabungkan beberapa komen. Oke, untuk yang pertama itu kita akan menggabungkan komen ls, teman-teman, seperti ini, ls. Seperti yang kita tahu bahwa komen ls itu digunakan untuk melihat isi dari sebuah directory. Misal di sini kita ls seperti ini, teman-teman. Misal di sini kita pwd terlebih dahulu. Nah, kita sedang berada pada slice home slice Siva 123. Nah, jika kita ls itu di sini terdapat banyak ya teman-teman, seperti ada a.txt, b.txt, c.txt, ada dir a, dir c, ada desktop dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat dari isi dari dir a, teman-teman bisa ketikkan ls dir a. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini sudah muncul teman-teman bahwa isi dari dir a itu ada a.txt, b.txt, dan c.txt. Nah, gimana caranya kalau mau melihat yang ls dir c? Berarti juga sama ya teman-teman, yaitu ls dir c. Enter. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman isi dari dir c itu ada a.txt, b.txt, c.txt. Nah, gimana sih jika kita melihat isi dari dir A dan dir C secara bersamaan? Nah, teman-teman bisa lakukan hal seperti ini, yaitu ls dir A dir C seperti ini, lalu kita enter. Nah, yang atas itu merupakan isi dari dir A dan yang bawah itu merupakan isi dari dir C ya teman-teman. Urutannya itu sesuai dengan apa yang kita ketikkan pertama dan selanjutnya. Di sini kan saya ketikkan ls dir A terlebih dahulu, setelah itu baru dir C. Makanya di sini yang di atas itu dir A terlebih dahulu, baru di bawahnya terdapat dir C ya teman-teman. Misalkan di sini kita mengetikkan yang lebih panjang saja, seperti ls r dir A, lalu enter. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita ls min r dir c, enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini kita mau menggabungkan antara ls min r dir a dan ls min r dir c. Teman-teman saya ketikkan seperti ini, ls min r dir a dir c, seperti ini ya teman, lalu enter. Jadi untuk ls ini, ls min r ini dia akan melihat isi dari dir a dan dir c secara bersamaan tanpa harus mengetikkan satu-satu. Pertama ls dir a dulu, kemudian dir c. Tapi ini bisa digabung jadi nanti lebih efisien. Tapi ini tuh bisa digabung, jadi nanti lebih efisien ya teman-teman. Nah, kemudian kita clear. Nah, perintah clear ini dia itu digunakan untuk menghapus output yang ada pada terminal ya teman-teman. Misal di sini kita ls min r. Ketika kita ls min r, dia kan tampilannya seperti banyak sekali ya teman-teman. Ini mungkin kalau misal teman-teman agak terganggu dengan tampilan yang banyak seperti ini, teman-teman bisa clear seperti ini. Kita ketikkan clear. Enter. Jadi dia itu untuk menghapus output dari terminal ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi yang berikutnya. Nah, materi yang selanjutnya yakni ada tab completion. Oke, jadi untuk tab conversion, misalkan di sini kita mengetikkan cd, kemudian slice e,
ketika kita klik tab, dia akan otomatis ke slice etc ya teman-teman. Nah, tab seperti ini otomatis akan ke slice etc. Nah, di sini kita bisa enter, kita bisa pwd. Nah, kita berada pada slice etc ya teman-teman. Di sini misalkan kita ketik C, kita tujuannya mau ke CD ya. Tulisannya di sini kita tulisannya kita mau, misal di sini kita mau ke CD, mau mengetikkan CD. Kalau kita pertama ketik C kemudian tab, jika kita klik sekali, dia tidak muncul, berarti ada beberapa komen atau komennya itu ada banyak yang berawalan huruf C. Kemudian jika kita ketikkan, kita klik tab 2 kali, tab sekali lagi, itu beberapa komen atau dia akan memunculkan beberapa komen yang berinisial huruf C teman-teman. Nah, jadi karena ini C-nya itu ada banyak sekali, makanya dia tidak akan muncul ketika kita tab pertama kali. Misal C kemudian tab, dia tidak akan muncul. Dia akan muncul di tab yang kedua dengan beberapa pilihan. Beberapa pilihan komen-komen dengan awalan huruf C. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada tulisan more ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada tulisan more, teman-teman bisa klik Q seperti ini. Kemudian yang berikutnya itu misalkan kita mau masuk ke home, kita bisa ketikkan CD slice H seperti ini. Lalu kita tab. Nah, karena di sini user saya itu namanya Sifas 123, ketika saya ketikkan S seperti ini lalu kita tab. Nah, ini karena ada beberapa pilihan S itu jadi tidak bisa ya teman-teman, karena ada beberapa yang berawalan huruf S. Nah, kita bisa ketikkan SY lalu kita tab. Nah, di sini otomatis akan memunculkan user saya yaitu Syifa123, karena di user yang pertama dan kedua itu huruf keduanya itu F, sedangkan yang Syifa123 itu huruf keduanya itu Y ya teman-teman. Nah, lalu dia akan langsung masuk ke slice Syifa123 ya teman-teman. Oke, kemudian kita enter. Sebenarnya teman-teman salah, CD slice home. Ini ada beberapa kesalahan ya teman-teman. Enter. Oke, di sini kita ls ya teman-teman, ls. Nah, misal saya akan masuk ke dalam dokumen ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ketikkan CD kemudian hanya D seperti ini, CD D seperti ini, kita tab, tidak akan muncul ya teman-teman, karena bisa teman-teman lihat bahwa di sini yang berawalan huruf D itu ada banyak ya teman-teman. Ada desktop, ada detect new, ada documents, ada download dan lain-lain. Nah, ketika di sini kita tap sekali, ketika kita tap sekali lagi, itu dia tidak akan muncul apa-apa ya teman-teman, karena ada beberapa pilihan. Nah, untuk tab yang kedua, dia akan memunculkan beberapa pilihan. Nah, pilihan atau kemungkinan apa saja yang kita mau. Misal kita tab lagi seperti ini, itu ada desktop, direct new, dokumen, dan download. Nah, misal kita CD kemudian do seperti ini, lalu kita tab, dia juga tidak akan memunculkan apa-apa ya teman-teman, karena seperti yang teman lihat di sini do itu ada documents dan download. Jadi
Jadi dia ada beberapa kemungkinan. Ada 2 kemungkinan atau kemungkinannya itu lebih dari 1. Misalkan kita tap sekali lagi, dia akan memunculkan documents ataupun downloads. Nah, kalau misal kita mau ke dokumen, kita bisa ketikkan doc seperti ini, cd doc. Lalu kemudian kita tap. Nah, di sini otomatis akan masuk ke dalam slice dokumen. Misal, lalu kita pwd. Nah, di sini kita berada pada slice home, slice sifat 123, slice documents. Ya, teman-teman. Lalu misalkan di sini kita kembali terlebih dahulu ke current slice home, slice sifat 123 nya, teman-teman. Nah, di sini kita ls saja, enter. Nah, di sini misalkan saya akan masuk ke dalam dir. Nah, misalkan di sini saya akan masuk ke dalam dir A, dia itu tidak bisa, teman-teman, kalau misalnya menggunakan tab compression, karena perbedaannya itu hanya pada huruf yang terakhir saja. Misalkan di sini kita ketikkan cd, kemudian dir. Nah, di sini untuk tab seperti ini dia tidak akan muncul karena ada dir A, dir B, dan dir C. Itu merupakan kemungkinan dari apa yang kita mau. Lalu kemudian jika kita ketikkan cd kecil ini seperti ini, kita tap, itu dia akan menambahkan ir, ya teman-teman. Bisa kita tap sekali lagi. Ya kan dir, karena di sini yang awalnya huruf D itu ada dir A, dir B, dan dir C. Itu semuanya diawali dengan dir, ya teman-teman. Yang pembedanya itu hanya pada inisial huruf yang terakhir saja. Misal kita mau ke dir A, berarti kita namain sendiri seperti ini, dir A. Close, enter. Nah, di sini kita sudah berada pada dir A, ya teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yakni ada history. Oke, sebelumnya di sini kita kembali dulu ke slice home, slice sifat terlebih dahulu, ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita ketikkan history. Nah, dia akan memunculkan history komen-komen kita sebelumnya yang sudah pernah kita kerjakan, ya teman-teman. Ini. Nah, jadi ini tuh bisa membantu kita misalkan mau kembali ke komen-komen kita sebelumnya. Misalkan di sini saya akan kembali pada CD dokumen ini, ya teman-teman. CD dokumen yang pada nomor 80. Misalkan di sini saya akan kembali pada CD dokumen slice, ya teman-teman, yang nomor 80. Nah, teman-teman bisa kembali ke komen yang nomor 80 dengan mengetikkan perintah seperti ini, ya teman-teman. Sebentar, tanda seru lalu 80. Nah, lalu ketika kita enter, otomatis kita masuk ke dalam CD dokumen slice-nya lagi, ya teman-teman. Nah, teman-teman juga mengetikkan seperti ini, tanda seru L kecil, ya teman. Nanti di sini dia akan kembali ke komen terakhir yang berinisial L. Di sini kita enter. Nah, kita itu kan komen L yang terakhir itu kan ls, ya teman-teman. Nah, ketika kita enter dia akan ls untuk slice home, slice sifat 123, ya teman. Lalu kita di sini kita ketikkan history. Nah, di sini untuk perintah terakhir C itu kan CD dokumen, ya teman-teman. Misalkan di sini kita ketikkan perintah tanda seru, lalu C, kita enter.
Nah, dia akan masuk ke dalam home directory slice home slash Siva ya teman-teman, karena terakhir kali untuk perintah C itu CD.2 ya teman-teman, berarti kita kembali pada slice home slash Siva. Seperti ini teman, dia akan kembali ke perintah terakhir dengan inisial C. Nah, kemudian jika teman-teman ketikkan tanda serunya itu double ya teman-teman, tanda serunya itu double, ini dia akan mengambil komen yang terakhir ya teman-teman. Nah, karena komen yang terakhir itu history, maka kita akan kembali lagi ke history ya teman-teman. Di sini kita misal langsung ls saja ya teman-teman. Maaf, ls min r ya teman-teman. Kemudian cd, kita perintah tanda seru 2, klik, kita enter. Dia terakhir kali dia ada pada CD teman-teman, dia memunculkan perintah terakhir. Karena perintah terakhirnya itu CD, berarti dia memunculkan CD seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke materi yang berikutnya. Nah, materi yang terakhir itu ada command shortcut. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada ctrl plus A teman-teman. Jadi ctrl plus A ini digunakan untuk kembali ke awal komen. Misal di sini saya akan balik ke cd slice home slash siva slash cd slice home slash siva 123 slice dokumen seperti ini. Misalkan di sini saya ada salah ketik ya teman-teman, karena kalau misal perintahnya pendek seperti ini kan lebih gampang ya untuk kembali ke awal. Kalau misal perintahnya panjang, dia kan pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya teman. Nah, karena itu kita bisa menekan ctrl sebagai shortcutnya untuk kembali ke depan. ctrl seperti ini untuk kembali ke depan seperti ini ya teman. Nah, kalau misal mau kembali ke belakang, berarti teman-teman bisa ketikkan ctrl-e seperti ini. ctrl-e. Nah, dia akan kembali ke belakang ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada ctrl plus w. Jadi ctrl plus w itu digunakan untuk menghapus satu kata. Nah, misalkan di sini saya akan membuat directory dengan nama mkdir d e f g h seperti ini. Misalkan di sini saya ctrl plus w, maka huruf hanya itu akan menghilang teman. Begitupun jika saya ctrl plus w lagi, maka huruf g nya itu akan menghilang. Nah, kita ctrl plus w satu lagi, itu f nya akan menghilang seperti itu ya teman. Jadi ctrl plus w itu digunakan untuk menghapus satu kata ya teman-teman. Begitupun jika saya ctrl plus w lagi itu maka akan menghilang lagi dan lagi ya teman-teman. Oke, berikutnya itu ada ctrl plus r. Jadi dia digunakan untuk mencari history comment. Misalkan di sini saya ctrl plus r seperti ini. Misalkan di sini saya akan mencari ls ya teman-teman. ls yang biasa saja. Nah, tapi di sini dia yang pertama keluar itu adalah ls-r teman-teman. Misalkan dia bukan komen yang kita inginkan, teman-teman bisa ketikkan, teman bisa kontrol L lagi sampai menemukan yang sesuai dengan apa yang kita mau ya teman-teman. Ini saya min ls documents ya teman-teman. Nah, di sini isi dari documents itu ada 3.txt, a.txt dan b.txt ya teman-teman. Misalkan kita cari lagi, kita kontrol L, R maksudnya.
Kemudian kita misalkan mau mencari CD dokumen teman-teman ya, kita akan cari C kemudian D. Kalau misal kita belum menemukan apa yang kita inginkan, teman-teman bisa tekan CTRL plus R lagi ya teman-teman, sampai menemukan komen yang kita inginkan. Misalkan di sini seperti ini teman, ada CD dokumen slice, itu kita enter ya teman. Nah, kita masuk ke dalam CD documents seperti itu. Lalu untuk shortcut yang berikutnya itu adalah CTRL plus L kecil ya teman-teman. Di Ctrl L itu digunakan untuk menghapus output dari terminal ya teman-teman. Kalau misalkan tadi kita bisa membersihkan terminal dengan matikan clear seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk shortcutnya itu, sedangkan shortcutnya itu dengan Ctrl L ya teman-teman. Misalkan di sini kita akan pergi ke CD dir A. Misalkan di dir A kita ls. Untuk membersihkan output pada terminal itu kita bisa menggunakan cara lain selain mengetikkan clear seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa tekan Ctrl kemudian L teman, seperti ini. Ini teman. Nah, dan di sini akan terhapus ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 10 ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.